Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 2 Klaten akan mempersembahkan bincang-bincang santai dengan tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Saya Ibu Heni Sutarjo bersama beliau-beliau semua. Yang pertama Ibu Atut Risnu, yang kedua Ibu Isnu. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang santai. Seperti yang sudah umum diketahui semua bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu berawal dari keluarga. Peran orang tua sangat penting, terutama seorang ibu. Ibu itu mempunyai peran penting bagi anak-anaknya. Ibu itu adalah guru pertama, the first teacher, yang memperkenalkan anak pada kehidupan sampai pada ke karakternya, karakter si anak. Jadi kita ingin supaya anak punya karakter yang bagus. Nah, gimana sih peran ibu? Bagaimana sih anak itu mempunyai karakter yang bagus? Karakter yang bagaimana yang diharapkan supaya anak itu punya yang bagus? Ya, nanti itu akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Akan kita bahas, akan kita ulik bersama-sama dengan ibu-ibu di sini, ibu-ibu hebat yang telah hadir di sini. Selamat pagi, Bu Atut Risnu. Selamat pagi, Ibu. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Nje. Selamat pagi, Bu Isnu. Selamat pagi, Bu Heni. Gimana kabarnya, Bu Isnu? Baik, puji Tuhan semuanya sehat. Iya. Di sini kita semua termasuk ibu-ibu hebat, Nje, dalam. Kita akan mengulik, membahas tadi tentang peran seorang ibu. Apa sih yang diharapkan untuk anak supaya berkarakter bagus? Kita semuanya yakin. Kita sebagai orang tua, terutama ibu, adalah guru pertama dari anak. Kita ingin anak kita punya karakter bagus, attitude bagus. Itu yang bagaimana yang diharapkan. Mungkin Bu Isnu bisa share dengan kita semua yang ada di sini. Ya, terima kasih Bu Heni. Berdasarkan pengalaman gitu ya, yang kita lakukan sehari-hari, karakter anak yang baik itu antara lain, yang pertama percaya diri, yang kedua tangguh, ketiga aktif bersosialisasi, yang keempat rasa ingin tahu, selalu ingin tahu, yang kelima adalah berpikir cepat, terus yang keenam adalah mempunyai etika. Attitude, gitu nggih. Sekarang kalau anak punya rasa percaya diri, Ibu Atut punya tip-tip aja Pak yang bisa membuat anak kita tuh bisa lebih punya power untuk percaya dirinya kuat. Mungkin monggo tip bisa kita di sini bisa diaturkan. Iya, begini Bu Heni, berdasarkan pengalaman kita mendidik anak dari kecil ya, karena yang namanya karakter percaya diri itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba gitu ya. Jadi itu dimunculkan sejak dini. Dari kecil. Kemudian pengalaman yang pernah saya lakukan itu si anak waktu ini contohnya ya, waktu pelatihan berjalan. Kemudian naik sepeda misalnya seperti itu. Kan pernah jatuh. Jatuh. Itu kita istilahnya kita kasih semangat gitu ya, biar si anak itu tidak cengeng terus nangis. Ayo Dek, ini berarti hampir bisa. Ayo semangat begitu kan? Berhasil sehingga dia muncul percaya diri. Lah dengan adanya percaya diri itu juga akan muncul rasa tangguh. Nah, karena itu berhubungan erat begitu ya, menurut saya seperti itu. Jadi tidak mudah menyerah. Dengan adanya karakter seperti itu akan terbawa sampai dewasa, sehingga karakter yang terbentuk adalah dia selalu percaya diri dan tangguh seperti itu. Bu Isnu bisa ada yang lain, tip lain selain yang diutarakan Bu Atut? Kalau saya ini bukan tips ya, pengalaman itu yang bagus. Gitu. Jadi ketika anak saya tuh masih kecil-kecil, nah itu waktu itu dia sekolah di playgroup supaya punya rasa lebih berani tampil. Kalau ini tadi yang Bu Atut katakan kan untuk percaya diri di dalam belajar berjalan gitu kan. Nah, itu suatu ketika waktu anak saya di playgroup ini ada anaknya yang ulang tahun, ada temannya yang ulang tahun maksud saya ya, ada anak lain yang ulang tahun. Nah, suatu ketika dia pengen kasih hadiah. Nah, hadiahnya itu apa? Bukan kado, bukan apa, tapi dia
saya ingin menyanyi. Nah, itu saya juga bilang ke guru playgroup-nya, Bu ini ikut menyanyi, mau memberikan hadiah menyanyi. Nah, akhirnya diberi kesempatan menyanyi. Nah, dari kesempatan ini bisa kita gunakan untuk melatih anak supaya bisa percaya diri, tumbuh rasa percaya diri, tampil di depan audiens ya, di depan teman-temannya begitu. Itu untuk percaya dirinya. Sementara itu dulu Bu untuk percaya dirinya. Untuk kita udah anak-anak itu punya rasa percaya diri yang kuat, jangan mudah menyerah. Di depan siapapun dia bertekad tidak malu-malu, itu namanya percaya diri. Betul. Ketika tadi Bu Atut bilang percaya diri bisa menumbuhkan rasa tangguh juga ya. Iya. Tangguh terhadap sesuatu mungkin Bu Isnu, Iya. Oke, ya. Ini tadi kaitannya dengan percaya diri menumbuhkan tangguh. Seperti ini. Jadi suatu ketika kita kalau tampil itu kan membutuhkan latihan dulu supaya tampilan itu menjadi maksimal. Jadi dilihat orang itu, wah benar-benar tampilannya bagus. Ini kan membutuhkan latihan. Nah, tangguhnya ini pada waktu latihan ini. Ketika latihan, anak, wah kurang bagus dek, ayo ulangi lagi. Nah, diulangi lagi. Oh kurang begini dek, ayo dek tambah dek, harus begini begitu. Ekspresinya bagaimana, suaranya bagaimana. Nah, kan anak-anak kadang mungkin lelah atau gimana gitu ya. Tapi kita tetap harus bangkitkan semangat untuk tangguh, tetap latihan walaupun mungkin lelah, mungkin sedikit haus mungkin. Nah, itu tetap anak-anak kita bangkitkan semangatnya supaya tetap latihan supaya nanti bisa tampil di depan audiens itu. Apapun hasilnya harus prima, harus percaya diri supaya nanti kalau benar-benar dilihat bagus kan, oh tumbuh percaya diri begitu. Itu tangguh tangguh. Ya, mungkin hubungannya dengan percaya diri ya. Atut mau menambah tips apa untuk rasa tangguh tadi yang hubungannya dengan percaya diri juga? Oh iya, kan tadi saya mencontohkan anak belajar berjalan dan naik sepeda gitu. Lah ya saat dia jatuh kemudian bisa bangkit lagi, itu menurut saya bisa menumbuhkan rasa tangguh karena dia bisa mengatasi masalah yang dia hadapi begitu. Kalau tangguh hubungannya dengan berteman, seperti ada kekurangan, itu ada hubungannya enggak Bu? Saya kira ada ya, karena anak punya kelebihan masing-masing. Iya, kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Nah itu misalnya si anak suatu ketika dia memiliki bukan kekurangan tapi mungkin sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, ya itu kita kasih semangat, itu tidak apa-apa, itu hal yang baik yang seperti itu. Sehingga kelebihan Anda. Iya, itu kelebihan ya, karena berbeda dengan yang lain sehingga dia merasa percaya diri, tangguh sehingga dia tidak merasa berbeda dengan temannya. Seperti itu. Itu pengalaman ibu-ibu semua Sekarang ketika kita anak harus bersosialisasi aktif bersosialisasi. Itu bagaimana kita mengatasi, karena kita tahu sendiri ya Bu Isnu, Bu Atut. Sosialisasi hubungannya dengan teman. Gitu. Keluarga itu berteman itu bisa membedakan, bisa mempengaruhi jelek atau buruk enggak. Gimana cara orang tua untuk bersosialisasi supaya anak itu yang bagus? Mungkin Bu Isnu? Sosialisasi ya, melatih anak supaya juga bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga itu juga harus bersosialisasi. Maksudnya ketika pertemuan keluarga kita ajak anak kita kenalkan, oh ini Eyang, ini Bude, itu juga sosialisasi. Ketika ayo dek kasih salam, nah itu juga melatih anak untuk bersosialisasi. Nah, selain itu, ketika kita mempersiapkan ini tadi kaitannya dengan yang ceritanya masih bersambung masih bersambung. Itu dengan menyanyi tadi, tampil menyanyi. Harus latihan dengan tangguh. Lah kita juga mungkin bisa kita ajak anak itu ke mungkin sebuah sanggar untuk latihan menyanyi, sanggar menyanyi atau untuk suatu organisasi yang melatih atau kita leskan lah supaya dengan teman-teman itu jadi kan satu tempat untuk latihan. Ini juga bersosialisasi dengan gurunya, dengan teman-teman
sesama yang punya hobinya Iya. tadi. Sosialisasi Jadi tapi ini- terarah nggih. Ya, Gunanya ya. betul ya. Iya, Jadi terarah. harus kita arahkan juga. Iya, dampingi ya Bu Iya, ya. betul. Iya. Iya. Iya, kadang teman itu bisa mempengaruhi watak siap anak kan Bu. Bagaimana cara Bu? Atau kalau punya anak yang punya teman bisa mempengaruhi enggak karakternya anak itu selain dari orang tua ada pengaruhnya enggak? Kalau dalam pergaulan, saya kira ya sedikit banyak ada ya pengaruhnya. Baik itu pengaruh baik maupun buruk. Iya. Nah, kita sebagai orang tua tentunya sama seperti Bu Ismi tadi mengarahkan. Oh itu kalau seperti itu, teman seperti itu jangan ditiru ya Dek. Gitu. Seperti itu dari awal kan kita pendidikan karakter itu dari awal ya. Iya Bisa seperti membedakan itu memang iya yang sehingga bagus, bisa ya. kita latih anak untuk bisa membedakan bahwa memang kita anak bergaul tidak dibatasi tetapi harus bisa membatasi diri. Apakah itu baik, apakah itu buruk seperti Iya. itu. Kalau setelah anak itu bersosialisasi biasanya dia punya rasa ingin tahu anak kan besar sekali ya Bu ya. Kita tahu anak itu sekarang bukan anak kecil, anak dewasa saja ingin tahunya besar. Bagaimana kita mensiasati ingin tahu rasa ingin tahu anak itu? Kita sekarang paham banyak benda pipih itu loh Bu. Iya. Kan? Iya, Benda betul. pipih yang namanya gadget itu. Iya, gadget. Mungkin bisa kita supaya anak itu terarah bagaimana? Mungkin Bu Wisnu bisa mengarahkan anak biar tidak ketergantungan tapi yang positif gitu loh ketergantungannya. Ya, untuk rasa ingin tahu ya, itu mungkin istilahnya curious. Iya, curious. Jadi ingin tahu. Nah, ini sebenarnya rasa ingin tahu itu hubungannya dengan anak-anak karena mereka kan bertumbuh, belajar juga sih ya, belajar juga. Nah, ketika anak itu belajar tentang sesuatu, pasti dia akan mencari, entah mencarinya itu dari apa yang dinamakan ini gadget, ya, atau mungkin di tempat lain juga, ya. Anak-anak juga kita arahkan tadi ya, jadi supaya tidak hanya terpancang karena ini eranya itu era digital semacam ini, terus kita kadang lalai, anak mencari sendiri di situ. Nah, tentu saja kita juga harus mengawasi, mendampingi, mungkin membatasi waktu begitu. Dan kita kalau mendampingi berarti kita akan melihat apa yang dia buka, apa yang dia ingin tahu. Dan kita selain kita arahkan di dalam ini mencari lewat gadget itu, lewat HP. Nah, itu kita juga arahkan ke yang lain. Curiousnya kita arahkan ke yang lain, mungkin sumber yang lain, buku misalnya. Bisa buku jadi ya. kita cerita itu. Kita arahkan anak itu belajar membaca, tidak hanya dari gadget aja, tetapi kita harus kembali ke waktu kita kecil-kecil dulu, kita kan buku-buku cerita semacam itu. Pembatasan waktu untuk mengatasi rasa ingin tahunya dari gadget. Gimana? Mungkin Bu Atu bisa, pengalaman anak kan kadang anak main HP ya Bu. Iya, Mainan betul. itu biar anak itu berprestasi dalam kesukaannya, hobinya yang ingin tahu dengan permainan itu mungkin buat punya resep atau pengalaman pribadi ya. Iya. Juga ada yang berprestasi dengan gadget ya. Iya. Kalau menurut pengalaman pribadi begitu ya. Itu anak kan sekarang memang eranya era digital ya Bu ya. Lah itu kan mereka cenderungnya ke digital juga. Lah itu karena ada yang suka banget dengan game, lah itu diarahkan untuk ikut lomba-lomba lah, ya segitu ya. Untuk positifnya kan begitu, untuk gadget ya. Salah satunya, kan ke positif sehingga menghasilkan itu istilahnya prestasi lah seperti itu ya Bu ya. Iya. Dilarang, tapi malah dibimbing ke hal yang lurus. Iya, yang positif. Iya, positif. Iya, seperti itu. Itu tadi sudah ada percaya diri, ada. Kemudian biasanya anak setelah ingin tahu, biasa dia selalu ingin apa nih? Berpikir cepat. cepat. Kan berpikirnya kritis, Berpikirnya cepat. Segini nggak boleh. Gimana caranya orang tua sebagai ibu-ibu yang hebat ini memberikan motivasi atau mengarahkan anaknya untuk berpikir kritisnya biar tidak kesana kesini? Mungkin Bu Wisnu? Ya, anak memang harus kita latih untuk berpikir cepat
cepat ya, Iya. berpikir Cepat, cepat, iya. berpikir kritis. Nah, Kritis, ya. ini mungkin dalam menghadapi permasalahan. Anak tuh kan di sekolah atau mungkin belajar Iya. itu kan mesti ya mengalami kesulitan Iya, ya, iya, mesti betul. itu ya. Ketika mereka mengalami kesulitan ya kita itu memberikan solusi-solusi atau memberikan arahan, bimbingan Nggih. itu misalnya kita contohkan begini. Punya masalah. Ya, punya Nggih, masalah. iya. Nah, kalau kita misalnya problemnya matematika ya. Ya, betul ya itu. Itu yang kita lakukan pelajaran Iya. anak nggih. Iya, atau eksak ya. Matematika. Nah, ini yang saya sendiri juga dulu waktu sekolah wah matematika susah banget gitu. Nah, rasanya gimana? Anak-anak juga harus, Dek, matematika tuh nggak susah-susah banget kok, Dek. Pelajaran mudah. Asal kamu itu mau dulu lah, mau belajar. Seperti. Dah sekarang ini pengalaman yang pernah saya berikan kepada anak saya ya, pengalaman itu. Dia itu sampai gini loh, "Mah, mbok aku dipindahkan ke sekolah yang enggak ada matematikanya." Ya, itu terus saya begini, "Mah, matematika itu penting, Dek. Matematika itu memang penting, harus dikuasai ketika tidak hanya di sekolah saja." Sekarang gini, Dek, kamu yang cocok itu ibu guru yang ada di sekolah, bapak ibu guru yang ada di sekolah, terus yang paling kamu sukai, yang bisa menjelaskan, kamu bisa menerima dengan jelas itu yang mana? Silahkan pilih, Dek, gitu kan. Terus Favoritnya ya, favoritnya. Dia menunjuk, nah ibu ini gitu. Ya sudah, oke, kita ke sana untuk minta tolong ibu untuk bisa membimbing. Iya. Itu yang pertama. Jadi itu memecahkan masalah ya. Cepet ya, berpikirnya enggak. Jangan sampai anak terlalu takut gitu ya, Bu, Iya, untuk memecahkan begitu. masalah. Oke. Nggih. Ya mungkin Bu Atut ketika Iya. anak berpikir kritis nggih. Iya. Dia bisa supaya memecahkan masalah cepat itu mungkin punya tip yang berbeda dengan Bu Isnu? Ya saya kira tidak terlalu berbeda ya, Iya. ya hampir-hampir sama karena memang kalau dari anak-anak mulai sekolah itu pasti yang ditakuti adalah pelajaran matematika seperti itu ya. Nah kalau saya itu bilang sama anak saya, coba mana yang sulit, terus saya punya trik. Oh, yuk kita pakai metode ibu yuk, saya bilang gitu. Terus nanti saya ajari, set. Ternyata terus anak seneng. Iya. Akhirnya dia belajar, dia akhirnya apa? Kalau mengerjakan matematika bisa mengerjakan dengan cepat seperti itu. Juga bahasa Jawa, Bu. Kan bahasa Jawa sekarang termasuk daerah yang menang. Karena kalau terutama membaca aksara Jawa lah itu. Iya. Ya seperti itu. Yalah, itu kan sulit sekali. Nah, itu ya saya metode saya seperti itu, saya ajari. Yuk kita belajar membaca aksara Jawa, yuk cepet-cepetan sama ibu itu. Akhirnya dia tertarik. Sehingga sekarang kalau pelajaran bahasa Jawa, membaca aksara Jawa itu paling yang disukai sama anak saya seperti itu. Iya, akhirnya cepat. Oh, lihat, wah cepet nih. Iya. Anak kan di sekolah punya masalah banyak. Iya, Kalau saya ditanya. masih punya kecil, Bu, masalahnya cuma anak-anak harus dilatih. Iya, harus dilatih dari dini. Iya, Iya, kita seperti semuanya itu. termasuk ibu-ibu ya punya pengalaman untuk membuat karakter anak bagus. Tetapi kita punya yang paling penting itu apa, Bu? Attitude ya. Iya, Sopan, santun, ya. santun. Mungkin dalam sopan santun, ya. Dalam sopan santun itu bagaimana cara kita pakai orang Jawa seperti tadi yang Iya. bahasa Jawa. Bahasa Jawa keren. Kan Iya. attitude-nya itu ada. Kemudian kalau kita mengajari anak, boleh nggak anak dilarang? Kamu jangan. Kamu boleh nggak, Bu? Untuk apa ya namanya, kalau kita larang itu Iya. malah anak-anak penasaran tuh bikin ngelakuin tuh. Gitu. Jadi misalnya ini satu contoh aja, ketika dia itu tergila-gila dengan apa yang namanya game ataupun HP ini, kalau udah deh wes toh diselehke misalnya seperti itu, ayo ganti yang lain, itu pasti dia nggak nanti dendam gitu loh sama mama atau ibu kok ngelarang-larang gini ya. Iya. Saya nggak pernah saya larang, cuman saya gini, Dek, yuk temenin mama belanja yuk, Dek, yuk Diganti ya. Nah, Diganti ya. yuk, Dek, yuk. Diganti ya. Ayo bantu mama masak yuk, Dek, yuk. Zee. Nah, Itu tuh mungkin ngerti. kita bisa melibatkan melibatkan Zee. anak dengan kegiatan kita, mungkin memasak, mungkin menata
tempat, ayo dirapiin mainannya gitu. Jadi terus atau mungkin tadi diajak belanja kan seneng ya anak-anak diajak jalan-jalan. Padahal itu sebenarnya kita mau ngilik gitu, mau melarang atau mau membatasi anak pegang gadgetnya. Jadi melatihnya, ayo, mari kita melaksanakan yang lain gitu. Dengan sendirinya ini ditaruh kan. Gitu. Ternyata tips dari ibu hari ini benar-benar hebat nih, bagus. Untuk pribadi saya sendiri Bu, itu sangat bermanfaat. Iya. Tapi boleh nambah ini enggak Bu? Boleh. Nah, kalau tambahan ya Bu ya. Ini tadi kembali ke menggunakan gadget ini. Kita misalnya ngelarang-larang ya. Kita ngelarang-larang. Loh kok kita sendiri ini nggak pernah pisah sama manusia. Makanya itu. Ini berarti kita kan milik tapi kalau orang Jawa bilang itu jarkoni itu loh. Nah, bisa ujar ora iso nglakoni ya itu. Nah, jadi kita harus mampu atau harus mau menjadikan contoh ya. Iya, menjadi contoh buat anak-anak. Suri teladan ya Bu ya. Mama atau ibu enggak pegang HP, aku juga enggak lah. Enggak. Gitu. Jadi attitude anak itu mencontoh ibunya benar. Betul. Kita orang tua kan nggak cuma harus ngongkon, iya, atau tapi dengan diri kita sendiri, sudah sebagai contoh. Anak ikuti karena itu inspirasinya ya. Mungkin Bu, dalam menjadi inspirasi kita menjadi memang orang tua yang paling hebat. Utama memang seorang ibu, ibu benar-benar harus kita harus lembah mana, harus melatih anak sopan santun. Terus kita menyadarkan diri kita kalau kita nggak boleh selalu marah, sudah bisa menumbuhkan karakter, benar nggak Bu? Benar. Seperti pengalaman saya sendiri juga, saya punya anak kecil yang dulunya saya suka bicara sekarang. Bu Eni, ada satu contoh nih Bu Eni, tapi agak lucu ini. Lucu gini ya. Ketika itu tuh saya kan terbiasa kalau ya namanya ibu-ibu mau pergi kan pakai lotion dulu kan. Nah, itu meja rias saya itu ada yang bisa untuk mancik kaki gini. Biar enak. Nah, mancik kaki gini terus saya pakai lotion buat kaki saya. Nah, ketika itu ditiru sama anak perempuan saya. Loh, itu kakinya kok mancik kaki naik itu sama yang katongnya gitu. Dek, rapareng itu anak cewek kok gitu, kayak mama gitu lah. Waduh, berarti ini kan benar-benar ini tuh kita harus bertingkah laku itu harus kita perhatikan juga. Ojo ditiru ki karo anake gitu. Nah, gitu. Selain suri teladan ibu itu suri teladan gitu. Ya kita bisa membahas ini dengan beraneka macam ya. Tapi ternyata kita punya rasa ibu itu harus punya karakter yang lebih bagus dari anak gitu. Yang paling besar apa Ibu? Rasa ikhlas dalam membina mendidik anak. Ikhlas yang bagaimana Ibu? Menurut kita itu ibu itu harus punya rasa ikhlas. Intinya tadi keteladanan kan ya. Supaya kita itu bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak untuk bisa tumbuh karakter baik. Nah, ini Bu Heni ada bukan tip ini, aku cuma baca aja lah. Berarti literasinya literasi digital. Menjadi orang tua itu adalah pengabdian. Artinya tuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Nah, itu memang harus menjadi pengabdian gitu. Dan yang kedua itu menjadi orang tua itu tidak ada cutinya, tidak seperti pegawai. Tidak ada gaji juga, tidak ada bonus, tidak ada tunjangan, dan juga uang lembur juga tidak ada. Nah, makanya kita harus memang ikhlas itu. Dan yang ketiga Bu Heni, ini menjadi orang tua itu mesti belajar. Jadi long life education. Gitu. Nah, jadi kita juga harus belajar dan evaluasi diri juga, karena kita mau jadi teladan kan. Kalau kita teladannya kok keliru, nah nanti tidak jadi teladan lagi. Maka kita harus belajar bagaimana menjadi lebih baik untuk memberikan teladan. Betul. Nah, Bu Heni, yang terakhir kita itu memang harus melaksanakan hal-hal itu tadi yang saya sebutkan di atas dengan penuh keikhlasan. Karena apa? Karena yang kita dapatkan adalah bahagia dan bangga dengan tugas itu. Karena tugas kita
sebagai orang tua, sebagai ibu, itu adalah tugas yang langsung diberikan, SK-nya langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Iya. Berbahagialah kita yang punya langsung Iya, SK. iya, punya SK langsung dari Tuhan. Iya. Iya. Wah, Iya. menarik sekali. Iya. Iya. Bu Atut, iya juga ya Bu Atut tadi yang diucapkan Bu Isnu. Oke, betul. Benar-benar Betul. kita sama Menariknya ya. Ibu Bapak tanpa pamrih. Ya, Seumur hidup Ya. belajarnya. tidak Iya. digaji, tidak ada uang Walaupun lembur. tidak punya ijazah kan tidak ada Iya. ijazahnya Iya. belajar terus seumur hidup ya. Sangat-sangat itu memang harus kita punyai sebagai ibu-ibu yang hebat, power mother. Nggih. Begitu aja udah kita menarik lama kita, Bincang-bincang kita. Iya, hari ini nggih. Waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan sharing-sharing hari ini bisa Bermanfaat, untuk ya. kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Lain waktu kita bisa sampaikan. Saya Bu Heni Sutarjo bersama Ibu Bu Isnu. dan Ibu Atut. Ya, bila ada kata ucapan yang tidak baik atau kurang sopan, minta maaf. Kami Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 2 Klaten. Sampai berjumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.